Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Cynthia Kris Damayanti dari kelas AB45 GAB5. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan materi urgensi agama Islam guna memenuhi tugas sebagai tugas pengganti UTS semester 1. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saya bahas. Nah, yang pertama ada pengertian dan ruang lingkup agama. Agama atau ad-din dalam bahasa Arab adalah keyakinan atau keimanan tentang suatu zat ketuhanan ilahiyah yang pantas untuk menerima ketaatan dan ibadah. Sedangkan agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah sistem, prinsip kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran-ajaran dan kewajiban-kewajiban yang telah bertalian dengan kepercayaan itu. Nah, karena ada banyak definisi tentang agama, Harun Nasution kemudian memberi definisi agama, yaitu salah satunya adalah pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang harus dipatuhi. Nah, kemudian disimpulkan kembali yang lebih mengerucut. Agama itu adalah hubungan antara makhluk dan kholiknya. Hubungan ini terwujud dalam sikap batinnya serta tampak dalam ibadah yang dilakukannya dan tercermin pula dalam sikap kesehariannya. Nah, selanjutnya ada fungsi-fungsi agama. Di sini saya akan coba sebutkan beberapa yang diantaranya adalah satu, sebagai sarana pendidikan, dua, sebagai sarana untuk keselamatan, tiga, sebagai jembatan perdamaian dunia, yang keempat, sebagai alat untuk sosial, yang kelima, agama juga bisa disebut sebagai benteng kekuatan. Lalu yang keenam, ada fungsi agama kepada manusia. Lalu yang ketujuh ada fungsi sosial agama. Yang kedelapan, fungsi integratif agama. Yang kesembilan ada fungsi disintegratif agama. Nah, selanjutnya ada sistematika Islam holistik. Yang pertama-tama dibahas itu adalah hakikat din al-Islam. Din itu apa sih? Singkatnya, din adalah aturan yang mengatur perjalanan hidup manusia di alam dunia ini. Nah, jika dirangkai kata dengan Islam, din al-Islamnya itu berarti tata cara hidup ala Islam yang berfungsi mengatur perjalanan hidup manusia sesuai petunjuk Allah. Perlu digarisbawahi, seseorang yang mengaku muslim atau menganut din al-Islam harus mengikuti tatanan hidup Islam secara kafah. Selanjutnya ada pilar-pilar Islam. Perlu diketahui, pilar pertama dalam Islam adalah akidah. Secara bahasa, akidah adalah ikatan yang terpatri di dalam hati. Hasan al-Banna di dalam bukunya Al-Qaid menyatakan bahwa akidah adalah sesuatu yang harus diyakini oleh hati dan dipercayai oleh jiwa, sehingga menjadi keyakinan yang tak ada sedikit pun keraguan dan kebimbangan. Dilihat dari sisi kedudukan dan esensinya, akidah merupakan fundamen agama yang sangat berperan sebagai motivator dan penentu nilai aktivitas, baik aktivitas lahir maupun aktivitas batin. Nah, untuk bisa membangun kembali peradaban Islam, tidak harus dengan kembali semangat tauhid. Untuk mengetahui taksonomi tauhid bisa dilihat pada nisbah atau hubungan antara surat Al-Fatihah dan surat An-Nas. Kedua hubungan antara surat Al-Fatihah dan surat An-Nas yaitu mengandung konklusi penegasan Allah itu yang luar biasa. Nah, pilar kedua Islam adalah syariah. Secara umum, syariah didefinisikan sebagai ketentuan Allah yang berkaitan dengan perbuatan subjek hukum berupa melakukan suatu perbuatan, memilih atau menentukan sesuatu. Adapun definisi ibadah menurut Al-Imad Ibn Katsir, ibadah adalah menaati atas segala perintah Allah serta meninggalkan yang dilarangnya. Nah, mungkin lebih singkatnya, ibadah itu adalah hidup yang sesuai dengan aturan Al-Quran dan Sunnah Rasul.
Di sini aktivitas ibadah terbagi dua kategori, yakni ibadah mahdah dan ibadah ghair mahdah. Ibadah mahdah atau midha yang berarti bersih adalah rangkaian ibadah yang bersih tidak bercampur aturan dari luar, termasuk ke dalam ibadah madloh, yang contohnya adalah sholat, saum, zakat, dan haji. Lalu, di mana posisi akhlak itu sendiri? Nah, jika diibaratkan pohon, akidah adalah akar, syariah adalah batang dan cabang-cabangnya, sedangkan akhlak adalah buah. Akhlak meliputi hubungan dengan Allah, atau kita biasa sebut juga dengan hablum minallah, dan hubungan dengan sesama manusia hablum minannas, dan ada hubungan dengan alam sekitar yaitu hablum minal alam. Nah, selanjutnya yang terakhir ada titik singgung syariah dengan akhlak. Objek bahasan akhlak dengan syariah adalah sama, yang berbeda hanya sudut pandangnya. Dalam arti lain, akhlak sama dengan syariah. Syariah atau aturan tentang tata keyakinan disebut akidah. Sasarannya adalah qalbu dalam hubungannya dengan kepercayaan. Syariah tentang tata cara beribadah disebut syariah ibadah. Sasarannya lebih kepada anggota badan. Syariah yang mengatur bagaimana menjalin hubungan baik dengan Allah, dengan sesama manusia, dan dengan alam sekitar. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan karena keterbatasan durasi. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.